Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amin. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat-Nya, anugerah-Nya sehingga Allah memberikan kepada kita kesehatan, kewarasan, kesempatan, umur panjang, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan segala aktivitas sehari-hari, baik yang berupa ibadah madho, wiru madho, maupun kegiatan-kegiatan aktivitas mencari nafkah, bekerja, dan lain sebagainya. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya, para tabiin, tabi naman tabi'ahum bi isyanin ila yaumil. Dan saya bersyukur kepada Anda semua yang saat ini masih terus mengikuti postingan-postingan baik yang ada di grup WA, grup FB, maupun yang sekarang saya mencoba dengan menggunakan media YouTube, mau mendengar, mau mengikuti, mau mengklik tombol subscribe, like, dan share. Saya juga bersyukur sekali atas semua aktivitasnya, semua keikutsertaannya. Dengan saya syukuri alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah pada kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jenis-jenis penyakit yang ada di dalam Quran dan hadis maupun yang biasa kita kenal penyakit-penyakit jasmani dan rohani. Di mana di dalam pembahasan ini saya mencoba untuk memilah definisi-definisi tersebut di atas. Mengingat masih banyak kalangan yang tidak memahami bahwa ada suatu penyakit yang disebut penyakit rohani, penyakit jiwa. Jadi mereka masih menganggap atau menyimpulkan bahwa definisi penyakit itu adalah penyakit jasmani, ya, termasuk penyakit karena kecelakaan, ya, penyakit menaun dan sebagainya. Namun tidak memahami bahwa masih ada satu lagi penyakit, yaitu penyakit rohani, penyakit kejiwaan. Baik, saya akan bacakan judulnya, itu jenis-jenis penyakit. Manusia tercipta dari dua unsur, yakni unsur bumi dan langit. Unsur bumi adalah tanah dan air yang membentuk sel-sel tubuh dan cairan di dalamnya. Sementara unsur langit adalah ruh yang Allah tiupkan kepada jasad manusia. Jika jasad sakit, maka pengobatannya dengan mencari semua hal yang ada di bumi, baik yang dikandung di perut bumi atau yang keluar darinya, baik buah, bunga, daun, akar yang ada di permukaan bumi itu sendiri. Sedangkan jika rohani yang sakit, maka unsur rohani yang rahasia, kunci-kunci alam gaib ada pada Allah. Maka cara menggapainya adalah dengan kembali melihat kepada mushaf teks wahyu dari Sang Pencipta, yaitu Al-Quranul Karim. Sakit jasmani atau sakit jasad, sakit badan. Penyakit jasad merupakan seluruh penyakit yang berada pada organ tubuh manusia seperti sel, syaraf, otot, tulang, lambung, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Sakit jasad atau fisik ini adalah seluruh penyakit yang bisa diindra oleh mata, terdeteksi secara medis, dan bisa dipelajari manusia. Istilahnya penyakit medis. Allah mempersilahkan manusia untuk mencari dan bertanya kepada ahlinya dari tabib, dokter, sinsei, atau orang yang memiliki keilmuan dan kapasitas tentang penyakit. Salah satu karakter penyakit jasmani, ia akan sembuh jika bertemu dengan obat yang tepat. Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat bertemu dengan penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim
nomor hadis 4084 dari Jabir. Untuk penyakit jasad, kita perlu obat atau dalam bahasa Arab disebut adawa. Untuk memerlukan adawa atau obat dalam bentuk materi, ini kita perlu bertanya kepada ahli dari dokter, tabib, farmakologis, dan lain sebagainya. Untuk seluruh penyakit jasad berlaku kaidah. Jika penyakit bertemu obat, maka sembuhlah ia atas izin Allah. Berbeda dengan syifa, dia adalah kesembuhan tanpa proses. Kesimpulannya, jika penyakit dalam jasad manusia yang tercipta dari unsur bumi, maka pengobatannya dengan seluruh hal yang ada di permukaan bumi. Jika penyakitnya rohania, yang merupakan unsur langit, maka obatnya adalah apa-apa yang Allah turunkan dari langit, atau disebut syifa wa rohmah. Penyakit psikis rohani. Rohani manusia tercipta dari unsur langit, maka obatnya ditahan di langit dan Allah turunkan dalam bentuk Al-Quran dan penjelasannya melalui Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi manusia dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 57. Sedangkan di surat Bani Israel ayat 82 yang berbunyi, wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surat Surah juga ada yang sejenis ini. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa'. Dengan demikian penyakit kedua ini semuanya ada obatnya, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Dan solusinya adalah kita memahami letak penyakit tersebut. Maka komposisi obat yang tepat, komposisi obat yang komplit adalah dengan dilakukan ruqyah disertai dengan mengkonsumsi herbal-herbalnya atau dilengkapi dengan teknik-teknik penyembuhan lainnya. Diterapi dengan terapi-terapi yang sudah lazim dikenal di masyarakat. Ada pijat, ada totok punggung, ada akupuntur, akupresur, dan sebagainya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Sekali lagi, yang belum klik tombol subscribe, like, dan share, silakan diklik. Semoga penjabaran, pembahasan-pembahasan yang akan datang masih bisa kita dapatkan. Sekali lagi, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.